harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi ISPT tahunan ke dalam komputer ataupun laptop yang kita miliki. Aplikasi ini bisa kita unduh melalui Chrome ataupun Google di situs www.pajak.go.id. Langkah-langkahnya bisa diikuti saja seperti yang tertera di balik halaman ini. Setelah berkas ISPT tahunan telah terinstall dalam file kita, ada beberapa langkah agar aplikasinya benar-benar terinstall di komputer kita, yaitu kita harus mengekstrak beberapa file yang kita unduh tadi. Dan untuk caranya bisa diikuti saja langkah-langkah seperti yang tertera di dalam file-file ini. Kemudian cara connect ke database yang kita miliki, yaitu kita harus buka dulu aplikasi ISPT pajaknya, kemudian kita klik database perusahaan yang akan kita buka, masukkan NPWP, lalu di sini ada profil wajib pajak, di mana isinya tentang informasi-informasi perusahaan seperti NPWP, alamat wajib pajak, dan sebagainya sampai dengan jenis laporan keuangan. Seperti inilah caranya mengisinya, kita ikuti saja. Kita pilih tahun buku di tahun 2018.
Nah, di sini ada halaman 1 dan halaman 2. Dua-duanya harus terisi dahulu ya, baru bisa disimpan. Kita isi saja sesuai dengan data yang kita punya. Setelah dipastikan semuanya sudah terisi, baru kita bisa klik simpan. Untuk username-nya kita isi administrator, lalu passwordnya setelah itu kita ke e-program, klik buka SPT baru. Setelah itu kita mau setting tahun pajaknya. Tahun pajaknya di tahun 2020, lalu kita klik buat. Setelah itu kita ke menu SPT PPH, ke lampiran khusus. Setelah itu daftar penyusutan. Lalu jenis hartanya itu kita pilih harta berwujud. Setelah itu kelompok hartanya ada di kelompok 1. Jenis usahanya kita pilih semua jenis usaha. Lalu klik titik 3 yang ada di sebelah kanan untuk menginput referensi nama hartanya. Kode hartanya itu 1118. Setelah itu untuk nama hartanya adalah peralatan kantor. Setelah itu kita simpan, lalu kita tutup. Setelah itu kita pilih yang nama hartanya tadi yang kita input, yaitu peralatan kantor. Untuk metode penyusunan komersialnya itu kita isi garis lurus, dan juga metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus. Harga perolehannya kita isi 800 juta. Setelah itu nilai bukunya 400 juta dan penyusutan fiskal tahunnya menjadi 200 juta. Di bagian catatan tentang hartanya kita isi peralatan kantor. Setelah itu kita simpan sampai ada muncul konfirmasi data berhasil disimpan. Kita oke. Setelah itu sekarang kita mau mengisi yang di kelompok hartanya itu kelompok 2. Jenis hartanya sama, harta berwujud. Setelah itu jenis usahanya itu semua jenis usaha. Lalu nama hartanya itu mobil. Lalu di bulan dan tahun perolehannya, bulannya itu bulan Januari dan tahun perolehannya itu 2016. Untuk metode penyusutannya itu dulunya garis lurus. Harga perolehannya 600 juta. Nilai bukunya 300 juta dan penyusutan fiskal tahunnya itu 75 juta. Untuk catatannya itu kita isi mobil. Jumlah penyusutan fiskalnya itu ada di 275 juta. Lalu jumlah penyusutan komersialnya itu 250 juta. Pilih SPT PPH, kemudian klik lampiran, pilih perhitungan penghasilan neto karena tidak ada, langsung close saja. Selanjutnya pilih SPT PPH, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, kemudian masukkan neraca aktifanya. Kas dan setara kas sebesar 1.280.000. Piutang usaha pihak ketiga sebesar 1.200.000. Persediaan sebesar 1.500.000. Aktiva lancar lainnya sebesar 1.400.000. Biaya diakumulasi penyusutannya sebesar 400 juta. Jumlah aktivanya sebesar 4.980.000. Kemudian mengisi neraca kewajiban. Utang usaha pihak ketiga sebesar 850 juta. Utang banknya 1 miliar. Modal sahamnya 5 miliar.
Laba ditahan tahun ini minus 1.870.000.000. Totalnya miliar 980. Harus sesuai dengan neraca kewajibannya. Terus mengisi laba rugi, penjualan bersih sebesar 12.500.000.000, pembelian 2.375.000.000, saldo barang dagang awal 5.860.000.000, saldo barang dagang akhir 1.235.000.000. Jadi total harga pokoknya 7 juta, laba kotornya 5.500.000.000. Beban umum dan administrasi sebesar 2.300.000.000, laba usahanya sebesar 3.200.000.000, penghasilan atau beban lain 15 juta, totalnya 3.215.000.000. Kemudian pilih yes, oke. Pada langkah ini kita klik menu SPT PPH, lalu ke lampiran dan klik pada menu formulir 17715 daftar pemegang saham atau pemilik modal. Kemudian setelah terbuka pada bagian A, kita klik baru dan isi jumlah modal yang disetor. Jumlah yang disetor pada contoh adalah 5M atau 5 miliar. Kemudian kita isi NPWP pemegang sahamnya 91312 317 187 2 039 000. Kemudian nama pemegang sahamnya kita isi. Dalam contoh nama pemegang sahamnya adalah PT Wijaya Putra. Lalu alamat pemegang sahamnya kita isi juga. Alamat pemegang sahamnya ada di Gresik. Dan jumlah modal pemegang saham dari 5M itu, jumlah modal pemegang saham PT Wijaya Putra adalah 3M, 3 miliar. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru yes. Kemudian kita isi pemegang saham berikutnya, NPWP-nya 91317187 180210000. Nama pemegang sahamnya adalah PT OBS System Tech. Kemudian alamat pemegang sahamnya ada di Yogyakarta. Dan jumlah modal pemegang saham atas nama PT OBS System Tech adalah 1.250.000.000. Kemudian kita klik simpan, yes. Kemudian yang selanjutnya kita isi NPWP pemegang saham yang berikutnya 91317187 2267000. Nama pemegang sahamnya adalah PT Pratama Tridharma. Kemudian alamatnya ada di Malang. Jumlah modal pemegang saham atas nama PT Pratama Tridharma ini adalah 750 juta. Jadi total 5M. Kita klik simpan, no. Bagian A selesai, daftar pemegang saham dan pemilik modal yang sudah selesai. Kita ke bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita klik baru. Data nama pengurus dan komisaris ini kita isi. Sebelumnya NPWP-nya dulu 5711927270000. Lalu nama pengurus atau komisarisnya Andi Saputra, alamatnya di Bekasi. Kemudian kita pilih jabatannya, yaitu sebagai direktur utama. Kemudian simpan, data disimpan, rekam baru yes. NPWP lagi yang selanjutnya, nama pengurus dan atau komisarisnya 571192727003900.
dengan nama Dewi Lestari. Alamatnya di Tangerang. Kemudian kita pilih jabatannya juga. Jabatannya sebagai direktur. Kemudian simpan. Yes. Isi lagi NPWP 57 719 272 7267000. Namanya adalah Rini Marlina. Kemudian alamatnya di Bekasi, jabatannya sebagai komisaris. Kemudian simpan Yuno. Apabila sudah selesai mengisi bagian A daftar pemegang saham atau pemilik modal dan bagian B daftar susunan pengurus dan komisaris, kita tutup jendelanya, close. Kemudian kita ke langkah berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke SPT PPH, lalu klik lampiran 17716. Di sini bagian daftar penyertaan modal itu ada pada perusahaan afiliasi, tapi karena kita nggak ada, kita tutup. Lalu kita ke SPT PPH, kita ke lampiran lagi yang 17714. Di sini halaman 1 berisi penghasilan yang dikenakan PPh final. Kita isi pada bagian bunga itu sebesar 25 juta. Lalu kita isi tarifnya sebesar 20% dan PPh terutangnya itu 5 juta. Selanjutnya kita ke bagian halaman kedua. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu ada sumbangan, kita isi sebesar 50 juta. Lalu selanjutnya klik simpan. Kita klik yes. Lalu klik OK. Setelah itu kita close. Lalu kita ke bagian SPT PPH lagi, kita klik lampiran yang 17713. Ini berisi input data kredit dalam negeri. Karena tidak ada, jadi kita close. Kita klik SPT PPH, lalu lampiran 17712. Ini berisi harga pokok penjualan, biaya usaha lain, dan biaya dari luar usaha. Di sini kita isi pada bagian pembelian atau bahan barang dagangan sebesar 5.860.000.000. Lalu kita isi pada bagian gaji upah itu sebesar 1.200.000.000. Lalu biaya transportasi sebesar 300 juta. Lalu biaya penyusutan sebesar 250 juta. Lalu kita isi biaya lainnya yang dari usaha itu sebesar 550 juta. Lalu kita isi biaya lainnya yang berasal dari luar usaha itu sebesar 10 juta. Setelah itu kita isi persediaan awal sebesar 2.375.000.000. Lalu persediaan akhirnya kita isi sebesar 1.235.000.000. Setelah itu klik simpan, kita klik yes, lalu kita klik OK. Setelah itu kita tutup. Lalu kita ke bagian SPT PPH lagi, kita klik lampiran 17711. Pada bagian pertama, di sini berisi penghasilan neto komersial dalam negeri, yaitu yang pertama kita isi pada bagian peredaran usahanya sebesar 12.500.000.000. Lalu kita isi peredaran dari luar usaha sebesar 25 juta. Dan kita isi penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak, yaitu sebesar 25 juta. Lalu kita ke lampiran kedua, ini berisi penyesuaian fiskal positif. Lalu pada bagian A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, kita isi sebesar 20 juta. Selanjutnya kita isi pada bagian E, harta dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebesar 50 juta. Kita isi juga ini pajak penghasilannya sebesar 40 juta.
Lalu selanjutnya kita ke bagian ketiga, yaitu ada penyesuaian fiskal negatif. Nilai ini sudah ditarik dari halaman pertama. Selanjutnya kita klik simpan, yes, lalu klik OK. Selanjutnya kita ke bagian SPT PPH, lalu klik SPT tahunan PPH WP Badan. Di sini yang bagian pembukuan kita wajib mengisi nama kantor konsultan pajak, NPWP kantor konsultan pajak, nama konsultan pajak, dan NPWP konsultan pajak. Oke, selanjutnya kita ke bagian A sampai C. Di sini sudah ada penghasilan neto fiskal yang diambil dari formulir 1771 nomor 8 kolom 3 sebesar 3.275 juta. Lalu pada bagian PPH terutang kita checklist bagian A, tarif PPH pasal 17 ayat 1 huruf BX angka 3, yakni sebesar 25% dari penghasilan kena pajak, yaitu 818.750 juta. Dan kita checklist pada bagian kredit pajak yang 9A, PPH yang harus dibayar sendiri. Lalu kita ke bagian CD, ini berisi kredit pajak dan PPH kurang bayar atau lebih bayar. Kita checklist yang 11A, yaitu PPH yang kurang bayar. Lalu kita isi PPH kurang setor yang dibayar pada tanggal berapa. Nah, di sini kita bayar tanggal 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya kita ke bagian E sampai G. Nah, ini berisi PPH final, dimana diambil dari formulir 17714 sebesar 5 juta dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sebesar 50 juta. Lalu kita checklist bagian tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa. Selanjutnya ke bagian H. Di bagian H ini bagian lampiran, kita checklist yang A, C, D, E, F, G, dan J serta tanggal lapor SPT tanggal 10 Januari 2021. Lalu kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan, klik OK, dan kita tutup. Kita ke bagian SPT Tools, lalu kita klik lapor data SPT ke KPP. Setelah itu kita checklist pada bagian tahun pajak dan kita tulis tahun pajak yang mau kita laporkan, yaitu 2020. Nah, setelah itu kita klik tampilkan data, datanya sudah muncul, lalu kita cari tempat untuk menyimpan pelaporan. Nah, di sini di data D. Setelah itu kita klik SPT-nya. Nah, muncul jumlah PPH kurang atau lebih bayar dan jumlah yang telah dibayarkan. Nah, berarti setelah itu udah berhasil kita untuk melaporkan PPH tahunan SPT Badan.